Tidak bisa saya menyindir orang, karena saya trauma. Dulu pernah diundang ke salah satu masjid, kata ketua masjid, Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis, orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti dilaknat Allah. Oke, saya sampaikan. Al-aidu ila hibatihi, orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'i, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Yahudi itu siapa Buya? Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah itu asal usul Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu lagi namanya Israel. Anak cucu cicit Yakub disebut dengan Bani Israel. Salah satu la yanzurullahu ilaihim, ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih aku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan nampak kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula tuh di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia. 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih, taubatnya diterima Allah SWT. Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a. Semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuman saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Beda sama orang lain. Kalau bapak mau ngirim Fatihah untuk saya, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Nggak tahu binnya, bin Abdillah. Adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim fakir miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul, kata muhaiminul azizul jabbar. Kenapa kita diajak untuk Asmaul Husna, bersolawat, solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat badar, solawat tibbil qulub, supaya menahan hati dan pikirannya, sebab dia bercakap terus di dalam.
Untuk menahan itulah maka kita disuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah.